Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa. Kami sampaikan kembali informasi terkait dengan gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT yang kemudian juga berdampak ke sejumlah wilayah lain seperti NTB dan Sulawesi Selatan. Dinyatakan update-nya tadi berdasarkan konferensi pers dari BMKG bahwa peringatan dini atau potensi tsunami dinyatakan berakhir tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Namun terkait dengan gempa susulan dinyatakan oleh BMKG potensinya masih akan terjadi pemirsa selama beberapa waktu ke depan, dan BMKG merekomendasikan bagi masyarakat agar menjauhi aktivitas di gedung-gedung, terutama gedung-gedung yang sudah teramati retak begitu pemirsa, karena tadi dikatakan bahwa potensi gempa susulan dengan magnitudo yang lebih kecil yang masih akan terjadi ke sejumlah wilayah. Namun untuk aktivitas yang dilakukan atau mobilitas yang dilakukan di perairan seperti nelayan misalnya pemirsa, dikatakan oleh BMKG dapat dilakukan dengan normal, namun tentu warga diharapkan juga untuk tetap waspada pemirsa. Dan tadi ketika konferensi pers BMKG juga menyatakan dalam Fatur, kami ingin konfirmasi dari langkah-langkah yang sudah dilakukan evakuasi bersama Basarnas dan juga tim, apakah ada laporan korban luka maupun meninggal dunia, Pak? Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan dampak gempa 7,7 skala Richter yang terjadi di Tembai. Beberapa kabupaten mengalami kejadian dampak gempa tersebut. Di Kabupaten Sika, dari Basarnas sudah melaksanakan proses evakuasi terhadap 3 orang, 2 yang mengalami luka, 1 yang mengalami meninggal. Sedangkan kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berada di kabupaten lain, kami belum dapat menerima informasi terkait dengan korban. Baik, Pak Fatur, bisa Anda gambarkan bagaimana dengan jalannya proses evakuasi di sana? Apakah memang banyak sekali gedung-gedung atau rumah-rumah yang mengalami rusak, yang kemudian ini menjadi tantangan sendiri dalam proses evakuasi atau seperti apa, Pak Fatur? Baik, dapat kami sampaikan di kabupaten lain memang beberapa gedung dan bangunan mengalami roboh dan akses terputus dari Momere menuju ke ND. Baik, dari Manggarai pun akses terputus, sedangkan dari unit siaga ND menuju ke daerah tersebut juga mengalami putus. Dan saat ini kami terus berkoordinasi terkait dengan korban-korban lainnya. Baik. Pak Fatur, untuk tadi 2 korban yang mengalami luka dan yang 1 meninggal dunia ini sudah dievakuasi kemana, Pak? Untuk korban yang di Kabupaten Sika, begitu dapat informasi bahwa ada 1 yang tertimbun terminal pelabuhan LKE, tim bergerak menuju ke lokasi untuk proses evakuasi dan selanjutnya dibawa menuju ke rumah sakit. Baik, ini kalau untuk yang korban, Pak, ini bisa digambarkan kondisinya yang luka itu seperti apa, Pak? Seberapa parah, Pak? Kalau untuk yang luka memang tidak begitu parah, dan tetapi masih di proses lebih lanjut itu ditangani. Terkait dengan yang korban yang 1, memang prosesnya adalah tertimbun reruntuhan sehingga menggunakan alat ekstrikasi untuk proses evakuasi terhadap 1 korban yang meninggal. Baik, untuk yang korban tertimbun karena reruntuhan ini, Pak, bisa disampaikan terkait dengan identitasnya, Pak? Baik, dapat kami sampaikan untuk identitasnya. Neliana Neno, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan. Baik, umur 54 tahun, perempuan begitu, Pak. Ini apakah pihak keluarga dari korban meninggal dunia ini sudah kemudian bertemu dengan jenazahnya atau kemudian sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait? Terkait dengan korban tersebut itu kami serahkan langsung ke rumah sakit. Lebih lanjut nanti dari pihak pemerintah daerah atau rumah sakit akan menyampaikan ke keluarga korban tersebut. Baik, nanti dari pihak rumah sakit yang akan menyampaikan ke pihak keluarga begitu. Pak, untuk gedung-gedung sendiri yang saat ini menjadi concern utama dari pihak Basarnas untuk dilakukan pembersihan atau evakuasi, ini apa saja, Pak?
Untuk saat ini kami masih melaksanakan proses asesmen khususnya di daerah beberapa kabupaten. Terkait yang di Momere kami sudah selesai, tinggal dari pihak dari pemerintah daerah khususnya yang di pelabuhan. Baik, bisa Anda gambarkan Pak, tadi saya juga dapat informasi bahwa sejumlah tempat misalnya ada rumah sakit, kemudian ada tempat ibadah, ini juga mengalami kerusakan sehingga pasien-pasiennya juga harus dievakuasi. Kalau di wilayah di tempat Anda saat ini sedang melakukan evakuasi seperti apa Pak? Kalau di Momere sendiri sampai saat ini masih situasi masih aman dan semua sudah kembali berjalan normal. Apakah terdampak juga akses internet atau mungkin listrik juga yang ikut terganggu Pak di sana? Baik, untuk listrik memang saat ini masih terganggu dan juga jaringan internet masih terganggu. Baik, jaringan internet dan listrik masih terganggu. Pak, kalau diamati juga di Maumere, warga yang masih ada di sana, apakah dievakuasi ke tempat yang lebih aman atau seperti apa? Saat ini warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Memang sempat terjadi mereka keluar dari rumah menuju ke tempat yang tertinggi dan saat ini sudah kembali menuju ke rumah masing-masing. Oke, apakah ada penanganan juga yang dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah di sana Pak, terkait dengan penanganan korban atau warga terdampak di sana? Untuk penanganan sudah kami koordinasikan dengan pemerintah daerah melalui BPBD. Baik. Ini targetnya Pak, apakah kemudian masih pembersihan puing-puing ini masih akan berapa lama dilakukan atau proses pencarian mungkin ada informasi korban yang masih hilang atau dicari oleh pihak keluarga, ini akan memakan waktu berapa lama Pak targetnya? Nah, terkait dengan hal tersebut untuk di Momere sendiri sudah tidak ada dan kami akan berfokus pada di daerah lain karena belum adanya informasi terkait laporan tersebut. Baik, berarti kami konfirmasi tidak ada lagi laporan yang korban hilang begitu atau dicari oleh pihak keluarga. Wilayah lain yang akan nanti dilakukan evakuasi ke wilayah mana Pak? Direncanakan dari Basarnas ada 3 kabupaten yaitu Manggarai, Manggarai Timur, Nada dan Nagekeo. 4 kabupaten. Oke. Dan Nagekeo juga. Yang mana duluan Pak ini Pak? Nanti apakah akan dilakukan secara bertahap atau dilakukan secara paralel Pak? Kita lakukan secara paralel karena kita akan menggerakkan dari Posar Labuan Bajo, kita menggerakkan unit siaga di ND dan juga dari kantor pencarian pertolongan yang ada di Momere. Pak, boleh diceritakan kembali Pak untuk wilayah-wilayah yang saat ini ditangani mulai dari Maumere, kemudian di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada dan juga Nagekeo, itu seberapa besar Pak dampak guncangannya Pak? Kalau dampak guncangannya memang sangat terasa sekali terkait dengan gempa yang terjadi. Durasinya pun cukup lama sehingga tim begitu ada informasi seperti itu tim langsung bergerak. Guncangannya cukup lama. Berapa lama Pak bisa digambarkan? Ya kurang lebih sekitar 3 sampai 5 detik kurang lebih. Oke, 3 sampai dengan 5 detik. Saat ini kan BMKG juga tadi informasinya menyatakan bahwa masih ada potensi gempa susulan. Saat ini yang Anda rasakan Pak, apakah masih terjadi gempa-gempa susulan tersebut Pak? Kalau saat ini kami tidak merasakan, begitu hanya merasakan pada saat gempa yang kekuatannya 7,7. Oke, saat ini tidak dirasakan begitu ya Pak. Terkait dengan aktivitas masyarakat yang ada di sana Pak, apakah ada himbauan khusus mengingat tadi BMKG juga sudah menyatakan warga harus tetap waspada walaupun sudah bisa beraktivitas normal Pak? Baik, terkait dengan himbauan sudah disampaikan melalui pemerintah daerah terkait dengan adanya gempa-gempa berikutnya maupun terjadinya yang lainnya. Baik, untuk di wilayah berikutnya Pak, di Kabupaten Manggarai sampai dengan Nagekeo, nanti tempat apa Pak yang menjadi fokus untuk dilakukan pembersihan atau evakuasi Pak? Apakah rumah-rumah warga, fasilitas umum atau apa Pak? Kita akan berfokus pada rumah-rumah warga yang berdampak gempa tersebut. Berarti akan fokus kepada rumah-rumah warga. Ada laporan terkait dengan rumah warga yang mengalami kerusakan, baik itu ringan, sedang hingga berat? Dari pemerintah, izin Bapak, terkait dengan itu kami belum dapat melaporkan, karena kami pun akan melakukan asesmen dan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah Bapak.
Baik. Untuk di wilayah Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada dan Nagekeo, saya mau tanya sekali lagi Pak, berarti tidak ada ya Pak sampai dengan saat ini laporan informasi korban jiwa atau korban meninggal dunia Pak? Izin Bapak, kami belum dapat laporkan terkait dengan jumlah korban jiwa yang dilaporkan dari kabupaten lain, karena kami pun masih terus berkoordinasi. Dan di sisi lain di Nagekeo sendiri informasi dari pemerintah BPBD bahwa beberapa masyarakat yang ada di situ berusaha untuk mengungsi ke daerah yang tertinggi. Sedangkan dampak dari itu belum dapat dilaporkan dan kami masih terus melakukan pendataan. Baik Pak, ini proses pendataan juga masih terus dilakukan dari tempat Bapak Maumere ke sejumlah tempat lainnya Pak, mulai dari Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, itu jaraknya seberapa jauh Pak? Baik, dapat kami laporkan dari kami di Manggarai sendiri, dari Maumere menuju ke lokasi di Ngada maupun ini itu jaraknya kurang lebih sekitar 8 sampai 9 jam. Di sisi lain masih ada beberapa daerah-daerah yang mengalami longsoran yang tidak akses menuju ke lokasi tersebut. Di sisi lain dari sisi Labuan Bajo pun Labuan Bajo mengalami hal yang sama menuju ke Manggarai maupun ke Manggarai Timur. Sedangkan yang di ND sudah menuju ke lokasi masih terkendala beberapa titik longsoran yang terjadi akibat dari gempa. Iya, Pak tadi Pak Fatur mengatakan ada sejumlah akses yang terputus, misalnya dari Maumere menuju ke ND, itu juga kemudian di ND juga kemudian ada yang tertutup atau terputus aksesnya. Upaya terkininya apa Pak untuk kemudian bisa memulihkan aksesnya? Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan hal tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan PU untuk membuka akses jalan menuju ke lokasi. Dan di sisi lain kami pun akan menggerakkan kapal KN Karpunta Dewa akan menuju ke lokasi, tepatnya di Embai, untuk mendekat di lokasi tersebut. Baik, Pak kami ingin tanya lagi, kalau di Maumere kan Bapak bilang tadi aktivitas sudah mulai normal, warga bisa kembali ke rumah masing-masing. Tapi kalau di Manggarai, Manggarai Timur, Ngada dan Nagekeo, apakah mereka juga sudah bisa ke rumah masing-masing laporannya hingga saat ini Pak? Atau justru masih diamankan di suatu tempat? Sampai saat ini belum kami dapat laporan Bapak. Terkait dengan itu kami belum dapat laporan karena kami masih terkendala komunikasi dengan pemerintah daerah yang ada di situ melalui BPBD. Baik, kami nanti akan tunggu lagi update terkininya dari lokasi terdampak. Terima kasih Kepala Kantor Basarnas Maumere, Fatur Rahman, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.